Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seorang yang memiliki jiwa pemimpin, ia tidak hanya pandai merangkai kata-kata atau beretorika di depan banyak orang, tetapi seorang pemimpin sejati, dia akan mampu memberikan inspirasi dan teladan yang membuat banyak orang untuk terus berbuat kebaikan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan maha kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon selamatkanlah kami dan jangan sampai gerejamu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Ajarilah kami pula untuk tidak hanya bisa menuntut tetapi memberikan teladan di dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seorang pemimpin tidak boleh mengembalakan kawanan dombanya dengan terpaksa. Karena dengan keterpaksaan yang ada ialah kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, yang akhirnya membuat tanggung jawab kita tidak bisa dilaksanakan dengan bebas. Tetapi juga kita diajak untuk memimpin dengan jiwa sukarela sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena sejatinya seorang pemimpin adalah pelayan yang memberikan diri untuk bisa dan patut untuk diteladani. Seperti Sang Guru kita Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang tidak hanya memimpin, tetapi memberikan teladan dan mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan, bahkan pelayanan yang paling rendah statusnya. Dari surat pertama Rasul Petrus, kita semua diajak untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Sungguh begitu membahagiakan jika masing-masing dari kita memiliki jiwa kepemimpinan. Minimal kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri. Menjadi akan sangat sulit ketika kita tidak bisa memimpin diri kita, lalu kita memimpin banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa memimpin banyak orang ketika kita tidak bisa memimpin diri kita untuk menentukan mana prioritas di dalam hidup kita, mana yang mendukung hidup kita untuk menjadi lebih baik, mana yang membuat kita terbebas dari belenggu kemalasan, belenggu melakukan sesuatu yang hanya mengejar kesenangan tetapi tidak berfaedah sama sekali. Hari ini kita pun diingatkan di dalam Injil Matius bahwa Yesus mengangkat Petrus sebagai pemimpin gereja bukan karena kecakapannya, bukan pula karena kehebatan atau kecerdasannya, tetapi karena kesetiaannya, karena dia adalah pribadi yang mau belajar. Dia adalah pribadi yang memiliki keteguhan di dalam beriman. Seorang pemimpin ialah mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan. Bukan mereka yang cerdas, bukan mereka yang pandai, tetapi mereka yang bijaksana dan mampu memimpin dirinya sendiri. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Petrus diangkat sebagai pemimpin gereja pertama dan ia diserai kunci karena pengakuan imannya yang tak terelakkan lagi. Dia memiliki pengakuan yang teguh, dia memiliki kepercayaan yang teguh, hingga akhirnya Tuhan Yesus pun memberikan kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga. Sebuah pemberian kekuasaan yang menuntut tanggung jawab. Kita semua diberikan kekuasaan untuk memimpin keluarga kita, untuk memimpin komunitas kita,
untuk memimpin di mana tempat yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita menuntut anak-anak kita, tetapi kita justru menunjukkan contoh yang tidak baik. Karena teladan adalah kata-kata yang terungkap di dalam perbuatan dan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebuah retorika di dalam pidato, di dalam kata-kata, di dalam penyampaian di depan publik. Karena teladan adalah guru yang istimewa. Ketika kita bekerja, ketika kita memberikan segalanya demi kebaikan bersama, percayalah, tidak mungkin sesama kita tinggal diam. Mereka pun akan hadir, datang membantu. Tidak mungkin anak kita membantah kalau kita memimpin dengan keteladanan. Tidak mungkin murid-murid kita akan cuek dengan kita kalau kita pun mampu memberikan teladan hidup. Keteladanan menjadi kunci di dalam memimpin suatu komunitas. Dimulai dari komunitas yang paling kecil, yakni keluarga. Tentu itu semua diawali dengan pendamaian terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri. Karena barang siapa tidak bisa berdamai dengan dirinya, tidak bisa memimpin dirinya sendiri, dia adalah pribadi yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menjadi murid Kristus berarti kita harus berani berdamai dengan diri kita sendiri. Kita pun mestinya bisa menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya pandai merangkai kata di dalam beretorika, tetapi mestinya kita sebagai orang beriman berani merangkai kata di dalam pemberian teladan hidup yang begitu istimewa dan berkenan kepada Allah. Selamat beraktivitas, tetap mematuhi protokol. Tuhan memberkati. Amin.